kami adalah orang-orang yang sudah menang. Dan saat ini saatnya kami bersuka, memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bersuka cita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, mari rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sing haleluya, Jesus is alive. Hallelujah, Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever, He's alive, He's alive. He's the Alpha and Omega.
sukacita. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Sama-sama katakan, Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar
percaya Tuhan pada pagi hari ini, oleh karena kebangkitan-Mu sudah mengalahkan dunia ini Tuhan. Dan oleh karena itu pada pagi hari ini kami mau menerima segala kemenangan yang dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini akan mengubah kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami, bahkan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Paskah, selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang berbeda. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan mengalahkan maut. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul Pesan Yesus. Mengapa demikian? Karena setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memberikan pesan-pesannya kepada kita. Dan Bapak Ibu Saudara perlu ketahui bahwa kematian Tuhan tanpa kebangkitannya, maka semuanya itu tidak menjadi sempurna. Apabila ada kematian Tuhan Yesus, maka harus ada kebangkitannya. Karena kematian Tuhan Yesus itu untuk mengalahkan dosa. Tetapi kebangkitannya untuk mengalahkan maut. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena maut sudah ditaklukkan, karena maut sudah dikalahkan oleh Yesus melalui kebangkitannya. Mari kita lihat di dalam Matius 28 ayat 2, 5 dan 6. Firman Tuhan berkata demikian, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Saat Tuhan Yesus sudah dikubur ya di dalam gua yang ditutup dengan batu, firman Tuhan katakan ada malaikat Tuhan yang datang turun dari langit, datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ayat yang kelima dikatakan demikian. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Lalu murid-murid Yesus datang. Khususnya perempuan-perempuan yang melayani Yesus datang ke kubur itu. Lalu malaikat itu berkata, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Malaikat Tuhan berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Yesus telah bangkit, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke Israel ya, beberapa agama di sana memperdebatkan di mana lokasi tepatnya kubur Yesus itu. Ada yang satu bilang lokasi tepatnya di sini, ada yang satu lagi bilang lokasi tepatnya di sana. Dan akhirnya kalau Bapak Ibu Saudara ke Israel, ya nanti akan ada dua tempat ya yang Bapak Ibu Saudara harus kunjungi di mana Tuhan Yesus itu juga dikubur di situ menurut mereka dan satunya dikubur di sana menurut mereka. Tetapi semuanya itu tidaklah penting. Karena kubur itu telah kosong, karena Yesus telah bangkit mengalahkan maut untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal ini bukan sesuatu yang hanya khayalan. Sesuatu yang hanya dongeng, imajinasi, cerita. Tetapi ini adalah sesuatu janji yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Oleh karena itu jika Bapak Ibu Saudara mengalami kematian suatu saat nanti ya, kita nggak tahu setiap orang. Tetapi ingatlah, kematian itu justru merupakan awal. Karena kita tidak mati, tetapi kita hidup dan hidup bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, supaya kita tidak binasa. Meskipun kita nanti mati, tetapi tetap kita juga hidup. Jadi hidup orang percaya ini kekal, Bapak Saudara. Kalau kita mati di dunia ini, itu hanya sekejap, sebentar saja, lalu akan dibangkitkan lagi rohnya dan jiwanya bersama dengan Yesus. Lalu bahkan tubuh kita juga akan dibangkitkan pada saat Tuhan Yesus datang. Dan kita akan hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah janji yang diberikan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah kebangkitannya, Tuhan memberikan pesan-pesan kepada kita orang percaya juga kepada murid-muridnya. Mari kita baca di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, ya ini setelah kebangkitannya, dan Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya dan lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada kita semua saat ini yang percaya kepada Yesus. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan yang kedua, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat selanjutnya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah yang ketiga, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada 3 pesan yang Yesus sampaikan kepada setiap kita, orang percaya, ya setelah kebangkitan Yesus, dia meninggalkan pesan yang pertama yaitu, hei murid-muridku, orang-orang percaya yang saat ini beribadah, segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepada Yesus. Kuasa di sorga dan kuasa di bumi sudah diberikan kepada Yesus. Di Filipi 2 ayat 10 sampai 11 ya, dikatakan bahwa Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba untuk menjadi manusia. Bahkan dalam keadaannya sebagai manusia, dia rela mati, bahkan mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu dikatakan, sebab itu Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat ke-10 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, ya di langit, apapun yang ada di langit, dan segala yang ada di atas bumi, dan segala yang ada di bawah bumi. Karena apa? Karena maut sudah dikalahkan oleh Yesus melalui kebangkitannya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus
adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi sejak kematian Tuhan Yesus, maka kerajaan dunia ini, ya, kerajaan yang ada di dunia ini, itu sudah diberikan kepada Yesus. Lalu kalau sekarang diberikan kepada Yesus, lalu siapa yang memiliki kerajaan dunia ini sebelum Yesus mati di kayu salib dan dibangkitkan pada hari ketiga? Kunci kerajaan dunia ini dipegang oleh iblis. Karena sejak Adam jatuh dalam dosa, Adam memberikan kunci kerajaan dunia ini kepada iblis. Karena Adam terhasut, karena Adam termakan tipu muslihat iblis, sehingga dia melanggar firman Tuhan yang disebut juga dengan dosa. Dan akhirnya Adam harus menyerahkan kekuasaan yang Tuhan sudah berikan di muka bumi ini untuk diberikan kepada iblis. Oleh karena itu kematian Yesus dan kebangkitannya untuk merebut kembali kunci kerajaan sorga, kerajaan dunia, bahkan dikatakan kerajaan maut pun itu diberikan kepada Yesus. Di dalam Matius 4 ayat 8, jika Bapak Ibu baca ya cerita ini tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Firman Tuhan berkata demikian. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis berkata kepada Yesus, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Berarti pada saat itu, kuasa kerajaan dunia ini sedang dipegang oleh iblis. Kalau enggak dipegang, bagaimana iblis bisa berani menantang Yesus bahwa Yesus akan diberi seluruh kemegahan dari kerajaan dunia ini? Asal satu, Yesus mau menyembah iblis. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yesus tunduk kepada Allah dan melawan iblis dan dia menolak. Hanya satu yang layak engkau sembah, dan itu adalah Tuhan. Ayat ini membuktikan Bapak Ibu Saudara, bahwa sebelum peristiwa Paskah, sebelum peristiwa itu, maka kuasa atas dunia ini ada di tangan iblis si jahat itu. Tetapi setelah kematiannya, dan dia bangkit pada hari ketiga, Yesus bukan saja menang memegang kuasa atas kerajaan dunia ini, tetapi juga kuasa atas kerajaan maut. Jadi di dunia ini sekarang ini bukan lagi iblis yang berkuasa, tetapi Yesus yang berkuasa. Iblis sudah tidak lagi berkuasa di dunia ini. Dan kita orang-orang percaya yang hidup di dalam Yesus, Tuhan juga memberikan kuasa yang sama. Sehingga apa? Sehingga iblis tidak bisa menjamah Bapak Ibu Saudara. Iblis tidak bisa menjamah Bapak Ibu Saudara. Lalu ya biasanya kalau kita sudah bilang seperti itu biasanya dikaitkan dengan Ayub. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Buktinya Ayub. Ayub kan orang saleh. Dia sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan kau izinkan iblis menjamah? Ya, keluarganya dihabiskan, hartanya dihabiskan. Bahkan tubuhnya sendiri diberi sakit penyakit oleh iblis. Bagaimana tuh Tuhan bisa memberikan izin iblis untuk menjamah? Bapak Ibu Saudara perlu ketahui tentang hal ini.
Karena sebelum peristiwa Paskah, iblis masih berkuasa di atas dunia ini. Iblis bisa menjamah langsung, bisa. Ya, dikasih kusta gitu bisa. Karena dia berkuasa di dunia ini. Tetapi karena Yesus telah mengalahkannya di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, maka iblis sudah tidak berkuasa lagi, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, kalau sampai kita sakit, itu iblis tidak menjamah kita sama sekali. Iblis tidak menyentuh kita sama sekali. Karena apa? Karena sudah tidak ada kuasanya lagi. Lalu kenapa orang-orang percaya yang sudah tidak bisa dijamah oleh iblis, tetapi masih saja kita bisa mengalami sakit penyakit, kekurangan dan sebagainya? Itu karena kita menuruti tipu muslihat iblis. Iblis sudah tidak berkuasa lagi. Bagaimana cara kerja iblis? Melalui pikiran kita, melalui perasaan kita, melalui keinginan kita. Keinginannya makan yang manis, diabetes. Benar, Bapak Saudara? Keinginannya makan yang enak, babi, kolesterol. Enggak mau berolahraga, keringat enggak keluar, ya sakit penyakit datang, kan gitu. Itu karena kita menerima tipu muslihat iblis. Wes gak usah olahraga, sik nom kamu, sik sehat. Mumpung masih muda, makan banyak yang kolesterol gak apa-apa. Nanti kalau tua tambah gak bisa makan loh. Tipu muslihat iblis itu terus mempengaruhi hidup kita. Apapun itu, pikiran, perasaan, keinginan kita terus dipengaruhi. Kalau kita menerima tipu muslihat iblis itu, maka akibat itu kita terima bukan karena iblis, karena kita membuka diri kita untuk menerima saran dan tipu muslihat iblis. Apakah iblis berkuasa? Tidak. Iblis tidak berkuasa. Kuasa itu sudah dipegang oleh Yesus dan kuasa itu sudah diberikan kepada kita orang-orang percaya. Tetapi karena kitalah yang membuka diri kita oleh tipu muslihat iblis, itulah yang menyebabkan hidup orang Kristen itu tidak bisa dalam kemenangan. Kita selalu hidup di dalam sakit penyakit, kita hidup di dalam kemiskinan, kita hidup di dalam kekhawatiran. Karena kita membuka diri kita kepada iblis. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jangan biarkan iblis mempengaruhi kita. Kalau kita tahu, oh ini tidak sehat, ya coba lawan ya. Dalam nama Yesus, ini enggak sehat ini, saya enggak mau makan. Nah gitu ya. Biasanya orang kalau sakit kena diabetes itu ya, justru kepinginnya malah kepingin makan manis-manis ya. Ini penyakit rodok ngelama. Ya. Rodok ngelama, karena kan tahu sakitnya itu diabetes, enggak boleh makan manis. Tapi justru diri kita ini dibuat kepingin makan manis. Jadi ngelama ini penyakit, harus dilawan. Lawanlah iblis, tunduklah kepada Allah, maka dikatakan firman Tuhan, ia akan lari daripadamu. Ya. Karena keinginan itu tuh, Bapak Ibu Saudara perlu ketahui, itu hanya berapa saat. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa misalnya muncul keinginan ya, lalu Bapak Ibu Saudara bisa menahan untuk beberapa saat, maka sebenarnya keinginan itu kalau bukan dari Tuhan itu akan lewat gitu saja. Tetapi detik-detik beberapa saat itu menentukan Bapak Ibu Saudara bisa tetap berdiri di atas kebenaran atau jatuh kena makan tipu muslihat iblis. Itu detik-detik keputusan itu sesaat itu penting. Saat kita bisa melawan dan menolak sesaat itu, maka kita akan bisa terlewatkan dari tipu muslihat iblis. Dan yang kedua firman Tuhan katakan,
Ya, jadi iblis sudah tidak berkuasa lagi atas kita, iblis tidak bisa menjamah lagi kita, kecuali kita yang memberikan izin untuk masuk yang melalui tipu muslihatnya. Melalui pikiran kita, perasaan dan keinginan kita. Dan yang kedua firman Tuhan katakan tadi, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Perintah ini, pesan ini disampaikan untuk kita semua orang percaya. Pergi, beritakan Injil, beritakan tentang Tuhan Yesus, supaya orang itu bisa percaya. Tetapi yang ingin saya garis bawahi Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara ingin memberitakan Injil, tetapi Bapak Ibu Saudara tidak mengalami Injil atau tidak mengalami Yesus di dalam hidup Bapak Ibu Saudara, maka berita Injil itu akan menjadi kosong. Seperti tembak tidak ada pelurunya. Bunyinya keras tetapi tidak ada hasil yang akan diberikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara perlu memberitakan Injil bukan saja hanya dengan firman, tetapi dengan kehidupan, kesaksian Bapak Ibu Saudara, bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa mengalami Tuhan Yesus di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah jatuh sakit yang begitu parah lalu disembuhkan oleh Tuhan, perkataan Bapak Ibu Saudara itu saat bersaksi menjadi perkataan yang sangat berkuasa. Orang yang tidak mengenal Yesus bisa menjadi mengenal Yesus karena perkataan Bapak Ibu Saudara. Karena perkataan itu mengandung kuasa, karena itu adalah hidup Bapak Ibu Saudara yang pernah jalani bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu beritakan Injil. Ya, alami banyak, Yesus itu alami banyak di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mujizatnya, pertolongannya, kedahsyatannya apapun itu alami dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Maka firman Tuhan berkata, pergilah, beritakanlah Injil. Lalu yang terpenting Bapak Ibu Saudara yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, ini yang sering dilewatkan oleh orang. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Saya sampai hari ini juga belum mengerti ya. Mengapa banyak orang percaya sampai hari ini sudah mengikut Tuhan bertahun-tahun tetapi masih belum mau dibaptis. Bahkan mengatakan belum siap dibaptis. Karena kalau kita tidak dibaptis Bapak Ibu Saudara, baptis air ya maksudnya, maka kita ini sedang melewatkan satu step, satu fase di dalam proses kekristenan kita. Kita lompati, lalu kita masuk ke dalam ajarlah mereka. Ya. Bagi setiap kita yang belum dibaptis, kita ini sedang melewati satu proses, ya. Kita lompati, lalu kita menerima pengajaran. Ya, Bapak Ibu datang ke gereja, dengar firman, Bapak Ibu datang mendengarkan renungan pagi, Bapak Ibu mendengarkan pengajaran, tetapi Bapak Ibu Saudara melewati satu fase dalam proses Kristen, yaitu dibaptis. Karena seharusnya orang itu dibaptis dulu baru diajar. Mengapa kok harus dibaptis dulu? Karena saat kita dibaptis, itu berarti kita sedang mengadakan pengakuan iman kita. Kita percaya bahwa Yesus telah mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Mati untuk menebus dosa kita, dikuburkan bersama dosa kita, dan memberikan kita hidup yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis? Ya? Segeralah untuk dibaptis. Karena itu bentuk pengakuan iman kita. Ya. Jika Bapak Ibu Saudara ingin dibaptis nanti pulang dari tempat ini ya, masuk ke kantor, di situ ada formulir baptisan air. Ya, segera mendaftar, jangan ditunda-tunda lagi. Kalau Bapak Ibu Saudara belum mengerti tentang baptisan air ini, masih ada nanti pertemuan-pertemuan sebelum dibaptis, diberi pembekalan supaya Bapak Ibu Saudara yakin untuk dibaptis. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, pergilah beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku, tetapi ingat, baptislah
baptislah mereka dan ajarlah mereka segala sesuatu yang pernah kuajarkan kepadamu. Karena arti baptisan air itu juga sebagai pengakuan kita mau mengikuti pengajaran Yesus. Kalau saudara belum dibaptis, sebenarnya secara tidak langsung saudara belum mengakui ya, bahwa saudara mau mengikuti pengajaran Yesus. Secara lahiriah ya, secara lahiriah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang belum dibaptis, pulang dari tempat ini segera daftar untuk bisa dibaptis. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Atau dalam terjemahan lain dikatakan, Rohku akan selalu menyertai setiap kalian sampai akhir zaman. Kata senantiasa ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa asli itu mengandung arti 24 jam non-stop. 24 jam non-stop. Jadi setelah kebangkitannya, Yesus berkata kepada kita setiap orang percaya, nggak usah khawatir lagi, nggak usah takut lagi. Ya, aku akan ada bersama-sama dengan kamu senantiasa. Sampai kapan Tuhan? Sampai nanti kesudahan akhir zaman. Mana buktinya Tuhan kau menyertai aku? Melalui rohnya yang diberikan kepada kita. Dan tinggal di dalam kita setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita lihat di dalam Yohanes 20 ya. Yohanes 20 ayat 21-23. Maka kata Yesus sekali lagi, ini dikatakan setelah kebangkitannya ya Bapak Saudara. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, perhatikan ini, ia menggembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya pun diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini hal yang luar biasa. Saat kita percaya kepada Yesus, maka Yesus memberikan kepada kita secara otomatis, terimalah Roh Kudus. Dan firman Tuhan katakan, apa yang kamu katakan untuk mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang itu tidak diampuni, maka dosanya tetap ada. Ini berbicara mengenai bagaimana kita di dunia ini dijadikan wakilnya Allah. Ya. Dijadikan wakilnya Allah. Kalau Bapak Wakil Gembala mengatakan menggantikan Yesus. Untuk apa? Untuk membuat orang yang percaya, yang tidak percaya menjadi percaya. Dan saat orang itu percaya, kita bisa mengatakan, dosamu sudah diampuni. Adakah Bapak Ibu Saudara yang masih merasa berdosa sampai dengan hari ini? Ya. Kalau kemarin firman Tuhan katakan bahwa iblis ini terus berusaha menaruh perasaan dosa di dalam hidup kita. Seolah-olah rasa bersalah yang tidak berkesudahan. Padahal kita sudah menyadari kesalahan kita. Padahal kita sudah tahu apa yang kita lakukan salah. Tetapi rasa bersalah itu tetap tinggal seolah-olah tidak mau keluar dari tempat hidup kita ini. Maka perhatikanlah Bapak Saudara. Ya. Itu adalah tipu muslihat iblis. Ada satu cara yang ditulis di dalam Alkitab jika Bapak Ibu Saudara masih terus menerus merasakan hal yang seperti itu dalam hidup Bapak Ibu Saudara.
Firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia dan adil. Oleh karena itu jika kita mengaku dosa kita, maka Ia akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan bahkan Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan-kejahatan kita. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang masih merasa seperti itu, ya merasa bersalah, berdosa, tidak layak dan sebagainya, ya terus menerus tidak bisa lepas. Ini satu-satunya jalan keluar hanya ini. Akui itu di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan, aku tahu aku salah. Dan aku tahu bahwa aku sudah mengaku, oleh karena itu Tuhan Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Maka Engkau akan mengampuni segala kesalahan-kesalahanku. Ya, dosa itu artinya kan kesalahan-kesalahan. Kesalahan-kesalahanku dan menyucikan aku dari segala kejahatanku. Karena pengakuan kita ini Bapak Ibu Saudara, akan menutup celah bagi iblis untuk terus-menerus mengintimidasi kita. Nah kalau kita sudah mengaku kesalahan kita kepada Tuhan, apa haknya iblis mau mengintimidasi kita? Enggak ada kan? Kalau Bapak Ibu Saudara melakukan kesalahan kepada seseorang, lalu mengakui kesalahan itu kepada seseorang, apakah ada tempat bagi iblis untuk mengintimidasi Bapak Ibu Saudara? Ah itu ya toh, kamu loh salah loh. Salahmu nih sampai kayak gini. Padahal Bapak Ibu Saudara sudah mengakui. Ya. Oleh karena itu pengakuan ini menjadi penting untuk menutup celah iblis untuk masuk mengintimidasi kita. Melalui pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 saya akan kembali bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Di dalam setiap kita itu ada roh Allah yang tinggal di dalam diri kita. Ya. Dan itu 24 jam non-stop roh Allah ini ada dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara melakukan kesalahan, Roh Kudus juga tetap tinggal di dalam Bapak Ibu Saudara. Ya. Bukan hanya sekedar kalau Bapak Ibu Saudara melakukan hal yang baik. Yang jahat pun Roh Kudus tetap tinggal. Tetapi masalahnya Roh Kudus tidak akan tetap tinggal tenang. Ya, dia akan memberikan kepada kita rasa tidak damai. Ya. Kenapa? Karena kita sedang melakukan hal-hal yang salah. Maka Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dia akan membawa kita untuk berjalan kepada kebenaran. Dan kalau kita sudah tahu sekarang, Roh Kudus ada di dalam diri kita, tinggal dalam diri kita 24 jam non-stop, Allah menyertai kita. Tetapi kok masih hidup kita itu kok masih ya begini-begini aja. Kok begitu-begitu aja. Tahukah Bapak Ibu Saudara penyebabnya? Penyebabnya adalah meskipun Roh Kudus tinggal di dalam diri Bapak Ibu Saudara, menyertai 24 jam kehidupan Bapak Ibu Saudara, tetapi hidup Bapak Ibu Saudara tidak pernah dipimpin oleh Roh Allah. Percuma. Ya Roh Kudus ada di dalam diri saya, ya cuma tinggal dia. Tinggal aja dia. Soalnya nggak pernah mau hidup untuk dipimpin oleh Roh Allah atau Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Allah itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang yang mau hidupnya itu dipimpin, ya, kalau mau dipimpin, berarti ada sesuatu yang dilepaskan. Apa yang harus dilepaskan? Yang dilepaskan adalah haknya. Egonya harus dilepaskan. Maka baru orang itu bisa dipimpin dan hidup dengan taat. Kalau Bapak Ibu Saudara minta hidup dipimpin, tetapi masih mengikat atau masih mencengkram hak Bapak Ibu Saudara, tidak mau melepaskan hak Bapak Ibu Saudara, egonya masih tinggi, ya hidup Bapak Ibu Saudara tidak akan bisa
mengalami hidup dipimpin oleh Roh Kudus atau Roh Allah. Seperti Paulus. Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Jadi Paulus itu mengerti bahwa ada Roh Allah di dalam dirinya dan dia mengatakan, aku sekarang setelah ikut Yesus, aku ini enggak hidup sendiri lagi. Karena di dalam diriku itu ada Roh Allah yang tinggal bersama dengan aku. Jadi aku enggak bisa ngambil keputusan sendiri sekarang. Aku harus mengambil keputusan sejalan selaras dengan pimpinan oleh Roh Kudus atau Roh Allah itu yang ada dalam diri saya. Kira-kira gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau ingin tunduk dan taat, lepaskanlah hak Bapak Ibu Saudara. Lepaskan ego Bapak Ibu Saudara. Ya, karena taat itu berarti, orang yang taat itu berarti hidup bukan dalam keputusan-keputusannya sendiri. Ya, orang yang taat itu orang yang hidup tetapi bukan berdasarkan keputusan-keputusannya sendiri. Tetapi berdasarkan keputusan-keputusan orang lain yang di atasnya. Dan dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, ya, yang akan memberikan keputusan-keputusan itu bagi Bapak Ibu Saudara, itu adalah Roh Allah atau Roh Kudus. Bagaimana bayangkan jika Roh Allah yang memberikan keputusan-keputusan dalam hidup kita, bukankah kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian dalam hidup kita? Bahkan pada siang hari ini yang sakit bisa disembuhkan oleh Tuhan. Yang kekurangan Tuhan akan limpahkan berkat. Bahkan yang mengalami masalah keluarga Tuhan akan pulihkan. Pada siang hari ini, saya mengundang pemain musik Singer WL untuk maju ke depan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari Tuhan itu menyertai kita senantiasa 24 jam. Tetapi semuanya itu tidak akan berguna jika hidup kita tidak mulai belajar hidup untuk dipimpin oleh Roh Allah. Saya akan simpulkan khotbah saya pada pagi hari ini. Iblis sudah tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Iblis sudah tidak bisa menjamah lagi hidup kita. Dan satu-satunya jalan hanya jika kita membuka diri kita untuk iblis menipu diri kita. Kita juga diberi kuasa yang sama oleh Tuhan. Buktinya adalah Roh Allah yang berkuasa itu tinggal di dalam diri kita. Dan jika Bapak Ibu Saudara ingin menang di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, ingatlah satu hal ini. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Karena Yesus sudah mati dan bangkit untuk mengalahkan dunia ini. Supaya kita juga dapat mengalahkan dunia ini. Dan hidup di dalam pengharapan bersama Tuhan. Untuk mengalami kemenangan-kemenangan bersama Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita serahkan hidup kita di dalam hadirat Tuhan. Untuk mengalami mujizat Tuhan. Untuk mengalami pemulihan Tuhan. Untuk mengalami kebangkitan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, glory, glory, glory. Terima kasih Yesus, ku hidup. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ku hidup. Nyanyikan dengan iman Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Yesus. Kaulah sumber kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku, Kau yang layak.
Kau yang layak. Haleluya. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kemenangan. Kau yang layak. Silayarabase. Kau yang layak. Glory. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sekali lagi, ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Yang layak. Silayarabase. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Oh, Kau yang layak. Silayarabase. Yang disembah, ditinggikan untuk selamanya. Silayarabase. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan saat ini, angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Oh, kami perlu pertolongan-Mu Tuhan pada pagi hari ini.
Karena kami mempunyai juru selamat yang akan menolong setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus pada pagi hari ini, setiap kami yang membutuhkan Tuhan kesembuhan, oleh kuasa Roh Kudus yang dahsyat, kuasa kesembuhan itu kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi setiap kami yang memerlukan pemulihan hati pada pagi hari ini Tuhan, oleh karena kasih-Mu kepada kami yang begitu besar, sehingga pagi hari ini kuasa pemulihan juga dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, setiap kami yang kekurangan, Allah-Ku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Dan kami percaya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hanya Engkau yang layak disembah. Mari kita sama-sama nyanyikan. Haleluya Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Silayarabase, yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk salah. Kau yang Engkau adalah Allah yang layak kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia meskipun kami tidak setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat kebangkitan Tuhan. Yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang melimpah, bahkan berkat kebenaran firman Tuhan menyertai kita mulai pagi hari ini, sepanjang tahun ini, dan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya sama-sama katakan amin.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.